Kalau misalnya kalian minta uang rokok, kalian paham. Kami nggak minta bang, jujur aja bang. Kalian minta 12.000 per mobil tadi. Kita langsung 12.000 kalau saya ngomong. Seorang ASN sekaligus konten kreator asal Ketapang, Kalimantan Barat emosi saat mobilnya diadang dan diminta uang 200.000 oleh 3 pria diduga preman. Kayak begini, negara ini kayak gini Pak Prabowo. Begini kan negara ini. Lihat, Peristiwa itu terjadi di Pelabuhan Panglima Utar Kumai, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah saat ASN sedang menjemput keluarganya. Video dugaan pemalakan ini viral di media sosial hingga polisi menciduk ketiga pelaku. Para pelaku selanjutnya membuat video klarifikasi namun tetap membantah memeras korban. Tentang video viral kemarin yang kita bertiga ini, tentang yang dituduh di teks video kita ini ada katanya dibilang kalau tidak mau dilaksir dia harus bayar 200.000. Itu tidak benar sama sekali. Tidak benar sama sekali itu. Dan kita cuma mau minta bagi karena penumpangnya lebih pakai travel kita di Kumai. Mereka soalnya Melihat video klarifikasi itu, korban pun tak terima disebut sopir travel. Korban pun meminta polisi tegas menindak para pelaku. Kami menjemput keluarga kami di sana. Lalu kemudian kejadian ini adalah sebuah tindakan premanisme menurut saya. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan, iNews melaporkan. Kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Panggayuna masih menyisakan misteri. Kasus ini pun menarik perhatian publik dan menimbulkan banyak spekulasi yang berkembang di masyarakat. Usai melakukan penyidikan terhadap kematian Arya Daru Panggayuna, Polda Metro Jaya mengungkap kematian diplomat Kementerian Luar Negeri tanpa keterlibatan orang lain. Akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas yang menyebabkan mati lemas. Sementara pihak keluarga Arya Daru Panggayuna, diplomat Kementerian Luar Negeri, membantah bahwa korban meninggal karena mengakhiri hidupnya sendiri. Karena kan tadi dari di reskrim juga sudah menyampaikan bahwa ini belum tuntas ya. Nah, berarti kan masih ada hal-hal yang perlu didalami lagi nih oleh beliau-beliau para penyidik. Selain itu, keluarga juga berharap penyelidikan terhadap kematian Arya Daru Panggayuna terus berlanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Video amatir menunjukkan kondisi saat sejumlah warga yang berada di arena sabung ayam di kawasan Jalan Sokosati, Denpasar hendak mengevakuasi korban Inengah S yang mengalami luka. Namun naas jiwa korban tak tertolong. Korban meninggal saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Peristiwa terjadi pada Minggu sore. Saat itu, 2 ayam aduan hendak dilepas untuk diadu dan telah dilengkapi pisau taji. Namun saat dilepas, salah satu ayam mengamuk dan menyerang Inengah S yang kala itu datang ke arena untuk menonton sabung ayam. Korban mengalami sejumlah luka terbuka akibat sabetan taji yang terpasang pada kaki ayam yang mengamuk. Ayam mengamuk, jadi ayamnya karena mengamuk dilepas oleh salah satu pemain itu. Korban mengalami luka-luka sehingga meninggal dunia. Artinya status korban ini bukan pemain ya Nana? Bukan pemain, dia penonton. Jenazah korban telah dibawa pulang ke kampung halamannya dan diserahkan ke pihak keluarga di Kabupaten Karangasem. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Seorang pria babak belur dihajar massa karena kedapatan hendak mencuri sepeda motor yang diparkirkan di kampus Al-Maksum, Kota Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Massa yang tersulut emosi karena geram dengan ulah pelaku. Beruntung petugas kepolisian dari Polsek Stabat langsung menangkap pelaku ke pos Satpam. Sebelumnya, pelaku kepergok warga saat mencuri sepeda motor di parkiran masjid. Melihat temannya tertangkap, 2 rekan pelaku yang menunggu di sepeda motor langsung kabur.
Telepon kawannya, ngechat kawannya, minta kiriman kunci yang lebih kecil. Saya diantar lagi, jumpa sama istri saya. Saya melapor sama saya kejar. Baru mereka masuk ke tengah, saya tangkap pura-pura menjadi kawannya mahasiswa sini semester 2. Sementara di kampus kami tidak ada semester 2. Dari situlah baru kami buktikan, kami periksa, di kantongnya dia marah. Polisi sempat kesulitan saat akan mengevakuasi pelaku dari amukan massa. Meski demikian, akhirnya pelaku bisa dibawa petugas ke kantor polisi. Siapa yang mana dia? Kita yang luar. Ambil gambar ini. Ambil gambar ini. Ada barang kumpul. Balik-balik ke orang gila segala. Pria ini terlihat linglung saat akan diamuk warga usai tertangkap tangan mencuri mesin air dan kompor gas di sebuah rumah kosong di Panakukang, Kota Makassar. Warga yang geram berulang kali nyaris menghakimi pelaku. Namun aksi ini langsung dicegah oleh polisi. Kau berapa orang tadi? Sendiri itu orang dibilang 3 orang tuh. Pelaku dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Mapolsek Panakukang untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Di hadapan polisi, pelaku mengaku melakukan pencurian lantaran terdesak kebutuhan hidup. Dari pemeriksaan juga terungkap jika pelaku merupakan residivis kasus pencurian motor yang belum lama ini dibebaskan. Di Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Inilah rekam kamera pengawas saat kedua pencuri laptop masuk ke dalam komuter lain yang sedang keadaan kosong di stasiun Duri, Tambora, Jakarta Barat. Salah satu pelaku kemudian melihat sebuah tas berisi laptop yang diduga tertinggal pemiliknya di tempat penyimpangan barang. Bukannya mengembalikan laptop, pelaku justru menjualnya di pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat senilai Rp750.000. Mendapat laporan, polisi unit Reskrim Polsek Tambora bergerak cepat dan berhasil menangkap kedua pelaku di rumah kontrakan di kawasan Stasiun Manggarai dan Kali Anyar, Tambora, Jakarta Barat. Kedua pelaku yang berprofesi sebagai pengamen memang kerap mencari kesempatan untuk mengambil barang penumpang yang tertinggal. Dari pemeriksaan sementara diketahui keduanya sudah beraksi selama 5 tahun. Untuk pengakuan pelaku sendiri, mereka baru melaksanakan aksinya sebanyak 5 kali dengan modus yang sama. Jadi untuk J dan DM ini berprofesi sebagai pengamen yang suka menaiki kereta, menumpang kereta, dan ketika melihat ada kesempatan melaksanakan aksinya. Atas perbuatannya, kedua pelaku akan dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftah Fulgani, iNews melaporkan.